Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Indah Wulandari, kelas 1B Keperawatan, NPM 0920000070. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular atau sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang berguna untuk mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Selain itu, sistem peredaran darah juga memiliki fungsi penting yang lain, yaitu mengeluarkan zat karbon dioksida sisa proses metabolisme tubuh melalui paru-paru, menyalurkan hormon ke seluruh bagian tubuh, menyalurkan suhu tubuh secara merata, mempertahankan kinerja sistem organ di dalam tubuh, dan membantu tubuh untuk pulih dari penyakit. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas organ-organ yang berperan dalam pengangkutan darah di dalam tubuh. Adapun organ penyusun sistem peredaran darah pada manusia meliputi: yang pertama ada jantung. Jantung merupakan organ yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jantung terletak di antara paru-paru di tengah dada, tepatnya di bagian belakang sisi kiri tulang dada. Jantung memiliki ukuran yang sedikit lebih besar dari kepalan tangan dengan berat antara 7-15 ons atau 200-425 gram. Dinding jantung terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama, ada epikardium atau lapisan terluar. Yang kedua, ada miokardium atau lapisan tengah. Yang ketiga, ada endokardium atau lapisan dalam. Jantung terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, ada serambi kanan atau atrium kanan, untuk menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Yang kedua, ada bilik kanan atau ventrikel kanan, untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Yang ketiga, ada serambi kiri atau atrium kiri, untuk menerima darah yang kaya akan oksigen dari paru-paru. Yang keempat, ada bilik kiri atau ventrikel kiri, untuk memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Lalu ada sirkulasi peredaran darah. Darah yang kaya akan karbon dioksida masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior adalah pembuluh darah yang membawa darah dari ekstremitas atas, dan vena cava inferior adalah pembuluh darah yang membawa darah dari ekstremitas bawah. Lalu masuk ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis ini berfungsi untuk memompa darah ke ventrikel kanan dan mencegah darah mengalir kembali ke atrium kanan. Kemudian dipompa ke dalam paru-paru melalui arteri pulmonalis. Setelah itu terjadi proses oksigenasi di mana karbon dioksida ditarik oleh paru-paru dan ditukar menjadi oksigen. Karbon dioksida akan dikeluarkan melalui sistem pernafasan dan oksigen akan masuk ke dalam darah. Lalu darah yang kaya oksigen masuk ke atrium kiri melalui vena pulmonalis. Setelah itu masuk ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Katup bicuspidalis ini berfungsi untuk memompa darah ke ventrikel kiri dan mencegah darah mengalir kembali ke atrium kiri. Lalu darah dipompa ke aorta atau pembuluh darah besar. Aorta akan bercabang lagi lalu masuk ke arteri. Kemudian masuk ke arteriola atau cabang arteri yang lebih kecil. Setelah itu melewati kapiler atau pembuluh darah yang paling kecil, masuk ke dalam organ. Lalu terjadi proses metabolisme, yaitu menarik oksigen dan ditukar menjadi karbon dioksida. Lalu masuk ke venula atau pembuluh vena terkecil. Kemudian masuk ke vena, setelah itu masuk ke vena cava superior dan vena cava inferior, lalu masuk kembali ke jantung.
Yang kedua ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan sistem peredaran darah berbentuk tabung otot elastis atau pipa yang berfungsi membawa darah dari jantung ke bagian tubuh lain ataupun sebaliknya, atau sebagai tempat darah beredar. Pembuluh darah bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada pembuluh nadi atau arteri. Merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang dialirkan pembuluh arteri mengandung banyak oksigen kecuali pada arteri pulmonalis yang khusus membawa darah kotor dari jantung untuk dialirkan ke paru-paru. Yang kedua, ada pembuluh balik atau pembuluh vena. Merupakan pembuluh darah yang berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Vena cava membawa darah kotor yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh yang kemudian akan dialirkan ke paru-paru untuk ditukar dengan oksigen. Sedangkan vena pulmonalis membawa darah bersih yang kaya akan oksigen dari paru-paru menuju jantung. Yang ketiga ada pembuluh kapiler. Merupakan pembuluh darah yang paling kecil dengan dinding sangat tipis yang menghubungkan arteriola dengan venula. Pembuluh kapiler disebut juga dengan pembuluh pertukaran. Ini karena pembuluh ini bisa dilewati darah bersih yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh dan bisa juga menerima zat sisa dari jaringan tubuh. Yang ketiga, darah. Darah adalah komponen terpenting dari sistem peredaran darah. Darah memiliki fungsi sebagai pembawa nutrisi, oksigen, hormon, antibodi, serta berbagai zat lainnya dari dan ke seluruh tubuh. Lalu yang keempat ada paru-paru. Paru-paru berfungsi sebagai tempat penghantaran zat sisa dari metabolisme dan tempat oksigenasi atau pertukaran oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Paru-paru mengambil oksigen dari udara yang dihirup kemudian masuk ke aliran darah dan didistribusikan ke seluruh bagian sel. Ketika sel bekerja, maka dihasilkan gas buangan berupa karbon dioksida dan dilepaskan melalui aliran darah. Lalu yang kelima ada organ. Organ adalah bagian tubuh yang membutuhkan darah untuk melakukan proses metabolisme. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.